Bismillahirrahmanirrahim. Tentang ikramul muslimin. Dari Abdullah bin Mas'ud berkata, Rasulullah SAW bersabda, maukah aku beritakan pada kalian tentang orang yang haram menyentuh api neraka dan orang yang tidak akan disentuh api neraka, yaitu orang yang lemah lembut dan toleran pada orang lain. Hadis riwayat Tirmizi. Dari Abdullah bin Mas'ud berkata, Rasulullah SAW bersabda, maukah aku beritahukan pada kalian tentang orang yang haram menyentuh api neraka dan orang yang tidak akan disentuh api neraka, yaitu orang yang lemah lembut dan toleran pada orang lain. Hadis Tirmizi. Dari Iyad bin Imar, saudara dari Bani Mujasir berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah telah mewahyukan padaku bersikap tawaduklah, sehingga seorang tidak menganggap dirinya lebih tinggi dari orang lain, dan seseorang tidak bersikap sombong terhadap orang lain. Hadis riwayat Muslim. Dari Iyad bin Imar, saudara dari Bani Mujasi ranhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah telah mewahyukan padaku bersikap tawaduklah, sehingga seseorang tidak menganggap dirinya lebih tinggi dari orang lain, dan seseorang tidak bersikap sombong terhadap orang lain. Hadis Muslim. Dari Umar berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang merendahkan diri atau tawaduk semata-mata karena Allah, maka Allah akan meninggikan derajatnya sehingga di mata dirinya ia merasa kecil atau rendah, namun di mata orang-orang ia orang yang besar atau mulia. Dan barang siapa berlagak sombong, maka Allah akan merendahkannya sehingga di mata orang-orang ia kecil atau rendah, sedangkan dalam pandangan dirinya ia merasa besar, padahal dalam pandangan orang-orang ia lebih hina daripada seekor anjing atau seekor babi. Hadis Bahaki. Dari Umar berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang merendahkan diri atau tawaduk semata-mata karena Allah, maka Allah akan meninggikan derajatnya sehingga di mata dirinya ia merasa kecil atau rendah, namun di mata orang-orang ia orang yang besar atau mulia. Dan barang siapa berlagak sombong, maka Allah akan merendahkannya sehingga di mata orang-orang ia kecil atau rendah, sedangkan dalam pandangan dirinya ia merasa besar, padahal dalam pandangan orang-orang ia lebih hina daripada seekor anjing atau seekor babi. Arsyad Bayhaqi. Dari Muawiyah berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang senang apabila orang-orang berdiri untuknya sebagai penghormatan atas dirinya, maka hendaklah ia menyediakan tempat tinggalnya dalam neraka. Hadis Tirmizi. Dari Muawiyah berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang senang apabila orang-orang berdiri untuknya sebagai penghormatan atas dirinya, maka hendaklah ia menyediakan tempat tinggalnya dalam neraka. Hadis riwayat Tirmizi. Terangan, hukum ini berlaku dalam suatu situasi di mana seseorang menginginkan agar orang lain berdiri untuk menghormati dirinya. Akan tapi jika orang lain berdiri karena rasa kasih sayang dan kesopanan mereka, maka hal ini adalah kecualian. Dari Anas menceritakan, tiada seseorang yang paling dicintai oleh mereka atau para sahabat daripada Rasulullah SAW. Anas berkata, akan tapi apabila mereka para sahabat melihat beliau, mereka tidak berdiri, karena mereka tahu bahwa beliau tidak menyukai hal itu. Hadis Tirmizi. Dari Anas menceritakan, tiada seseorang yang paling dicintai oleh mereka atau para sahabat daripada Rasulullah SAW. Anas berkata, akan tapi apabila mereka para sahabat melihat beliau, mereka tidak berdiri,
karena mereka tahu bahwa beliau tidak menyukai hal itu. Riwayat Tirmizi. Dari Abu Darda anhu berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, tiadalah seseorang yang disakiti badannya oleh orang lain, lalu ia bersedekah karenanya, memaafkannya, melainkan Allah menaikkan derajatnya satu tingkat dan menghapus darinya satu kesalahan. Riwayat Tirmizi. Dari Abu Darda anhu berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, tiadalah seseorang yang disakiti badannya oleh orang lain, lalu ia bersedekah karenanya atau memaafkannya, melainkan Allah menaikkan derajatnya satu tingkat dan menghapus darinya satu kesalahan. Riwayat Tirmizi. Terangan, maksud hadis ini adalah apabila seseorang melakukan suatu tindakan jenayah atau perbuatan yang mengakibatkan badan orang lain terluka, lalu orang yang terluka itu memaafkannya semata-mata karena Allah, maka ia akan memperoleh pahala seperti yang disebutkan dalam hadis ini. Dari Jaudan anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa meminta maaf pada saudaranya yang muslim dengan mengajukan satu alasan, tapi ia tidak mau menerima alasannya itu, tidak mau memaafkannya, maka telah berbuat kesalahan atau dosa seperti dosa pemungut cukai dengan cara tidak adil. Hadis Ibnu Majah. Dari Jaudan berkata, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa meminta maaf pada saudaranya yang muslim dengan mengajukan satu alasan, tetapi ia tidak mau menerima alasannya itu, tidak mau memaafkannya, maka telah berbuat kesalahan atau dosa seperti dosa pemungut cukai dengan cara tidak adil. Riwayat Ibnu Majah. Dari Abu Rahlu, ia meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, Musa bin Imran alaihissalam berkata, wahai Rabbku, di antara hamba-hambamu, siapakah orang yang paling mulia dalam pandanganmu? Allah Azza wa Jalla menjawab, orang yang memaafkan walaupun ia mampu membalas. Riwayat Baihaqi. Dari Abu Rahlu, ia meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, Musa bin Imran alaihissalam berkata, wahai Rabbku, di antara hamba-hambamu, siapakah orang yang paling mulia dalam pandanganmu? Allah Azza wa Jalla menjawab, orang yang memaafkan walaupun ia mampu membalas. Riwayat Baihaqi. Dari Abdullah bin Umar menceritakan, seseorang datang kepada Nabi SAW lalu berkata, wahai Rasulullah, berapa kali aku harus memaafkan pembantuku yang membuat kesalahan? Nabi SAW diam, tidak menjawab. Orang itu bertanya lagi, wahai Rasulullah, berapa kali aku harus memaafkan pembantuku yang membuat kesalahan? Nabi SAW bersabda, 70 kali setiap hari. Riwayat Tirmizi. Dari Abdullah bin Umar menceritakan, seseorang datang kepada Nabi SAW lalu berkata, wahai Rasulullah, berapa kali aku harus memaafkan pembantuku yang membuat kesalahan? Nabi SAW diam, tidak menjawab. Orang itu bertanya lagi, wahai Rasulullah, berapa kali aku harus memaafkan pembantuku yang membuat kesalahan? Nabi SAW bersabda, 70 kali setiap hari. Riwayat Tirmizi. Apa sebaca yang terkan, mudah-mudahan diridhoi oleh Allah SWT dan beri kuasa untuk menyampaikan kepada. Amin.